Terima kasih Pak Lutfan, terima kasih Bu Ria, Prof. Laksono. Luar biasa nih saya dapat insight baru ya dari pemaparan Bu Ria dan Prof. Laks. Baik Bu, terkait dengan ini yang dari Bu Ria, saya sepakat Bu ya dari sebagian besar yang Bu Dokter ya sampaikan. Yang menarik tadi yang explicit knowledge itu bisa dari eksternal. Saya sepakat ini Bu. Oleh karena itu kenapa kita itu perlu sekali knowledge sharing gitu ya. Seperti hari ini webinar ini. Karena kan biasanya istilah kami dulu di keltian kami, kelompok penelitian kami, kata dalam tempurung, biasanya peneliti itu kata dalam tempurung gitu ya. Hanya tahu apa yang di hadapannya saja yang diteliti, tapi ternyata orang lain sudah melakukan. Nah, itu sangat sering terjadi. Oleh karena itu kenapa mungkin sekaligus menjawab menanggapi Prof. Laks yang terkait dengan apakah KM untuk bangsa kita bisa. Saya yakin sih Prof bisa. Kenapa yang tadi? Selama kita tidak bekerja sendiri-sendiri, mudah-mudahan itu bisa kita bentuk. Jadi tadi yang kata dalam tempurung peneliti tadi itu harus dikeluarkan dari tempurungnya. Makanya kenapa pemerintah sekarang membuat BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, supaya lembaga-lembaga litbang itu bubar semua, kumpul jadi satu, bukan sendiri-sendiri gitu. Jadi penelitiannya juga bisa kolaborasi. Nah, dalam rangka kolaborasi itu, kemudian kami mengusulkan di undang-undang yang terbaru Sisnasiptek itu bahwa data primer dan hasil penelitian itu harus disimpan. Dengan disimpan di satu repository atau banyak repository, tetapi itu harus terkoneksi ya Prof, seperti modelnya Prof. Laks itu, bahwa ada di senternya itu mengumpulkan metadata dari seluruh hasil penelitian, supaya masing-masing peneliti memahami temannya melakukan apa. Sehingga dengan demikian anggaran penelitian itu bisa dioptimalkan. Tidak seperti 5 tahun yang lalu misalnya, data penelitian cuma kecil 100 juta, yang ngusulin proposal ada 10 universitas, ya akhirnya kita bagi itu 100 juta ya dapatnya 10 juta. 10 juta untuk pergi dari Jakarta ke Maluku saja udah habis, Prof. Ya, nggak nyampe malah ya mungkin. Jadi ini kolaborasi sehingga dana yang cuma sedikit itu bisa saling kolaborasi terbantu. Jadi tadi explicit knowledge itu bisa dari eksternal, ya saya sepakat itu. Nah, masih terkait dengan apakah KM untuk bangsa ini bisa? Ini luar biasa pertanyaannya Prof ya, luar biasa sekali. Permasalahan terbesar dari kita adalah tadi corporate culture, ya, budaya organisasi. Kalau dibesarkan berarti budaya bangsa ya, di mana kita susah untuk sharing knowledge itu. Susah sekali sharing knowledge. Berbeda misalnya dengan negara maju. Seminar itu bisa makanan pekanan kita. Alhamdulillah kita di kelompok ini tiap pekan sudah seminar, Prof. Ya. Kalau di tempat kita mungkin jarang sekali peneliti yang bisa datang ke seminar setiap pekan. Atau mungkin setahun 2 kali, 4 kali ketemu kelompok yang sama ya, kelompok yang sama. Ya memang grupnya itu dari sekian macam universitas ngumpul hanya untuk sharing saja. Nggak peduli itu publikasinya dapat Q1, Q2, Q3 tidak peduli. Yang penting sharing dulu. Ya, makanya bentuknya proceeding seperti itu. Nah, ini setelah sharing mereka akhirnya kolaborasi. Ini saya perlu peneliti Anda sebagai tim peneliti kami untuk kerjasama. Ini ada biaya dari negara, kita riset bareng. Nah, budaya kolaborasi itu kayaknya perlu ditingkatkan. Pintu masuknya adalah kita saling mengetahui siapa expert apa. Ya, jadi expert terkait dengan pandemi COVID ini siapa? Terkait dengan dokternya siapa? Perawatnya siapa? Obatnya siapa? Kalau kita tahu, kita saling bisa sharing. Nah, pertanyaan ketiga dari Prof. Laks ya. Penyandang dana ya Prof ya, penyandang dana. Penyandang dana sebagian besar sayangnya di Indonesia ini adalah
negara ya, pemerintah terbesar untuk penelitian. Gitu. Oleh karena itu kemudian peneliti mendapat tugas dari Bappenas dan Ristek Dikti waktu itu ya, sekarang BRIN ya mungkin, bahwa infrastruktur yang dimiliki LIPI harus dibuka untuk seluruh Indonesia. Mahasiswa boleh pakai laboratorium kita. Bebas. Yang tentu saja ada prosedur, ada antrian, segala macam. Termasuk infrastruktur storage kita yang dipakai RIN itu juga monggo Prof. Kalau yang di sistem informasi KM kita, sistem KM kita yang kita bangun ini, ternyata ada puskesmas atau rumah sakit yang tidak punya infrastruktur untuk storage, kita sudah dapat lampu hijau dari Pak Kepala LIPI, kita bisa provide. Jadi teman-teman nggak perlu langganan hosting, tidak perlu jagain server itu 24 jam, LIPI siap untuk jadi tempat penampungan itu. Tinggal sekarang mekanisme kita ya, framework kita yang kita bangun seperti apa. Nah, negara sudah menjadi penyandang dana terbesar. Harapannya swasta juga begitu. Tetapi swasta ini tidak akan bergerak kalau mereka tidak dapat benefit dari kegiatan ini. Jujur saja di Indonesia ini kita lebih banyak beli teknologi daripada kreatif inovasi membuat teknologi. Saya tidak tahu ya masalahnya di mana, Prof. Bisa jadi technical, tapi kayaknya technical tidak ya, karena kita pernah bikin pesawat. Sepertinya lebih kepada manajerial, kepada aspek politis gitu ya. Makanya ini kemudian termasuk tadi pertanyaan dari Pak Samedi Purba ya Pak ya. Indonesia tinggal landas, kapan tinggal landasnya? Menurut saya ini lebih kepada manajemen proyeknya gitu ya. Dan terakhir Prof, terkait dengan posisi perpustakaan ya Prof. Saya sih yakin ya, di dunia juga sedang berkembang nih bahwa pustakawan atau perpustakaan itu tidak semata-mata menyimpan buku. Bahkan mereka sudah bergabung nih, perpustakaan, museum, galeri, kemudian apa nih? Galeri, arsip ya, dan museum. Jadi tadi ada fungsional pustakawan, arsiparis, kurator di negara maju di Belanda, Eropa itu sudah jadi satu. Karena apa? Kegiatan mereka sebenarnya sama. Melakukan merekam, kemudian mendokumentasikan, kemudian mengelola supaya bisa diakses orang. Bahkan sekarang di Belanda ada gerakan digital scholarship. Jadi yang melakukan kegiatan digital scholarship yaitu bantuan atau konsultan untuk kegiatan digital itu perpustakaan. Tokohnya bahkan pustakawan, sekelas doktor ya. Aneh banget kalau di Indonesia pustakawan doktor kan jarang banget Prof ya. Nah, mungkin itu Prof. Jadi menurut saya perpustakaan itu potensial menjadi hub atau ya tempat bagaimana knowledge ini dikelola. Cuma mereka memang perlu di-upgrade, fasilitas juga perlu dibantu gitu ya. Karena pendidikan terkait dengan perpustakaan dan pustakaan selama ini memang lebih pada pengelolaan buku ya, yang tradisional. Jadi yang digital itu belum dimulai, belum optimal lah. Meskipun banyak dari pustakaan kita di beberapa universitas itu sudah guru-gurunya, dosen-dosennya sudah aware masalah ini dan mulai bergerak. Begitu Prof, dari saya Pak Lutfan. Terima kasih Bu Ria. Ya, terima kasih Pak Indro. Barangkali ada komentar juga dari Bu Ria sebelum kita nanti minta audiens. Ya, baik. Tadi tertarik sekali dengan bagaimana kita bisa menjadikan bangsa kita juga passionate terhadap knowledge management gitu ya, pertanyaannya Prof ya. Sebetulnya knowledge management menurut saya itu kan suatu model atau tools ya, suatu perangkat bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang cerdas dan bisa membuat decision making yang efisien begitu ya. Inginnya kan seperti gitu, bangsa seluruh rakyat bangsa kita maunya seperti itu. Nah, dengan cara apa? Dengan menggunakan knowledge management. Tadi ada step-stepnya. Nah, menurut saya sih kalau ini diimplementasikan ke suatu bangsa ini luar biasa sekali.
Mungkin partially yang sudah dimulai dilakukan adalah yang tadi mungkin kelompok PNS-nya atau ASN-nya yang disekolahkan dengan korpu sehingga dia mempunyai cara pemikiran gitu kan, bagaimana mengelola pengetahuan. Saya setuju sekali. Kemudian pertanyaannya mungkin yang perpustakaan ya. Bisa-bisa saja karena memang perpustakaan atau pustakawan itu adalah orang-orang yang pertama ya yang bisa masuk ke dalam data karena dia mempunyai archive yang cukup banyak. Cuman mungkin harus ditambahkan tugas dan fungsinya dan apa namanya knowledge-nya untuk bagaimana men-capture data-data itu kemudian jurnal-jurnal yang ada menjadi informasi dan pengetahuan. Nah, ini perlu satu proses nih. Tadi disebutkan Pak Hendro diskusi, sekumpulan orang yang punya seminat yang sama mendiskusikan menjadi suatu knowledge yang nanti berguna untuk apa namanya mengambil decision gitu kan. Ya, jadi monggo-monggo aja pustakawan bisa itu, tapi mungkin setiap organisasi atau perusahaan atau suatu bangsa mempunyai target nih. Ke arah mana sih? Tentu kalau misalnya rumah sakit kan inginnya quality control. Saya ada dua slide, boleh izin untuk ditampilkan slide saya, mungkin saya udah kirim ke... Silakan. Oh, sudah dikirimkan. Ya, slide keempat mungkin Bapak. Itu sebenarnya di rumah sakit itu ada beberapa resource yang kita bisa gunakan untuk bagaimana kita memakai knowledge management ini atau bagaimana orang-orang yang tadi tanya siapa sih SDM-nya ya. Nah, di situ ada healthcare workers-nya juga ada. Kemudian yang paling sebenarnya yang paling cocok itu di rumah sakit tentunya adalah quality team kita nih atau komite mutu kita. Komite mutu kita nih yang selalu mengolah data kita, kemudian membuat menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan, kemudian dikumpulkanlah para dokter ini, karena dokter ini yang mempunyai taktik knowledge, kemudian diolah lagi bagaimana dikasih lagi dengan data-data dari luar, kemudian diolah lagi, kemudian kita bisa mengumpulkan knowledge baru, sehingga kita bisa memutuskan apa sih yang terbaik buat kita. Slide lanjut yang nomor 4 mungkin. Lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Nah ini, jadi resource yang ada di rumah sakit adalah seperti ini. Kalau pertanyaannya siapa sih sebenarnya SDM yang bisa merangkum data, ya pusat data kita. Tapi pusat data kita juga nggak cukup gitu loh. Harus ada orang yang mengolah. Kemudian menjadi satu pengetahuan yang untuk di-share, ini loh, angka kita sekarang turun, ini loh, obat-obatan kita sekarang yang bagus, ini loh, pendapatan kita sekarang ini adalah bagaimana tim ini bisa mengolah. Jadi kalau cuma data saja mungkin sulit ya. Kemudian juga tadi apa sih kendalanya sudah disebutkan tadi. Kalau untuk suatu bangsa, tadi kan kita sebut sebagai ada people, kemudian ada proses, kemudian ada teknologi. Nah, kalau tadi disampaikan, kalau people itu mungkin bisa kita rubah budayanya kan, culture budaya kita harus membaca banyak gitu kan. Mungkin lah anak-anak sekarang nggak baca, pakai IT browsing gitu, tapi harus ada rambu-rambunya nih. Bagaimana kita memilih data yang benar sehingga bangsa kita mempunyai informasi yang baik. Kemudian leadership-nya juga harus yang tidak boleh silo gitu kan, harus sharing data dengan, karena kita tahu bahwa Indonesia atau negara kita zaman sekarang udah nggak bisa berdiri sendiri. Kita adalah yang kalau dibilang global citizen, semua itu jadi satu selaras sedunia. Sehingga harus berubah menjadi menggunakan manajemen knowledge ini untuk suatu bangsa. Slide berikutnya mungkin, ini yang tadi pertanyaan kendala-kendala apa sih kalau kita mau menjadi suatu manajemen knowledge untuk suatu bangsa. Satu yang menjadi tantangan kita adalah kita kekurangan profesional nih yang bisa melakukan analisis ya, yang pengalaman melakukan analisis data-data yang ada nih, ribuan data yang ada. Ini baru ngomong di rumah sakit. Kalau dibuka lagi untuk bangsa, untuk apa? Untuk perdagangan, apalagi untuk politik, sosial itu kan angkanya besar banget. Nah, kita kekurangan nih profesional yang berpengalaman untuk melakukan analisis. Tadi sudah disebut siapa sih yang mau bayar, gitu kan? Kalau Pak Hendro bilang yang bayar mungkin pemerintah, tapi mungkin agak susah. Pasti kan pemerintah juga ada limitasinya juga. Mungkin kita harus berbagi juga dengan partner, private partnership juga.
Satu lagi tadi security sama privacy, tadi sudah disebut nih, nanti kalau saya sharing data nanti di hakinya siapa punya nih. Jadi harus ada regulasinya seperti ini. Satu lagi ya tentu tadi, data-data ini harus akurasinya tinggi, konsisten, dan tidak penggalan-penggalan. Jadi saya rasa ini suatu challenge-nya kita untuk menjawab pertanyaan Prof. Laksono, bagaimana kalau kita menggunakan manajemen knowledge ini untuk suatu bangsa. Slide berikutnya mungkin masih ada? Tidak ada. Terima kasih, mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu Ria. Jadi memang ada kebutuhan juga untuk rumah sakit mengimplementasikan knowledge management dan mengambil manfaatnya. Ya. Dan tadi juga sudah disampaikan beberapa hal terkait juga dengan keterbatasan dan constraints-nya. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Ini sudah ada beberapa yang menuliskan di chatnya. Tapi barangkali sebelum kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kalau Bapak Ibu ingin ada yang menyampaikan langsung, ya barangkali satu atau dua penanya. Kalau ada yang ingin menanyakan langsung, silakan untuk raise hand. Ya, ini ada Pak Agus Manar dari LIPI. Mungkin bisa dibuka, Mbak. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Mas Moderator, juga Prof. Lak, Pak Hendro, Buria, dan Bapak Ibu. Sebenarnya saya tergelitik dengan pertanyaan Prof. Lak di berbagai kesempatan, dan siang ini beliau menanyakan apakah ada knowledge management untuk bangsa, gitu ya. Ini pertanyaan tadi Pak Hendro menjelaskan, ini pertanyaan menarik, tapi dalam tataran KM yang saya tahu, semakin kita berpikir semakin global, kita akan semakin kehilangan esensi dari knowledge yang akan kita kumpulkan. Karena knowledge itu pada dasarnya justru yang Prof. Nonaka dengan Seki-nya itu adalah bagaimana menggrab mengambil pengetahuan yang itu ada di tesit, bisa dieksplisitkan. Itu yang awal mulanya knowledge management itu tumbuh. Dan tadi yang Prof. Lak tanyakan dengan rumah sakit, tadi Buria telah menjelaskan bagaimana knowledge itu siapa yang menjalankan provider knowledge itu ya. Ini sebenarnya seperti yang saya pernah sampaikan di kesempatan yang sebelumnya, seperti PLN, Unilever, Bank Indonesia, Telkom, dan sebagainya. Siapa yang memprovider pengetahuan? Semua sivitas yang menjadi pegawai itulah yang produser pengetahuan. Tapi masalahnya adalah bagaimana pengetahuan yang ada di kepala masing-masing orang itu, terutama misalnya Buria dengan SDM-nya banyak sekali dokter-dokter yang ahli, bagaimana keahlian itu tetap dimiliki oleh RSCM dan bagaimana ditularkan oleh atau ke para juniornya, gitu ya. Sebenarnya paling mudah dengan TIK yang sekarang, apapun yang dilakukan oleh para pegawai, ketika itu direkam dengan YouTube atau dengan video kamera, kemudian kita taruh di perpustakaan gitu, kemudian siapa yang perlu dia bisa langsung mengakses, seperti yang sekarang manajemen COVID-19 yang Prof. Lak dan UGM bikin. Menurut saya itu adalah hanya tempat untuk menaruh pengetahuan itu dan bisa diakses oleh siapapun. Karena sebenarnya kalau sekedar tadi Pak Hendro sampaikan ya, LIPI punya tempat yang sangat luas, berapa ratus tera gitu ya. Untuk sekedar menaruh data-data set kita itu memungkinkan. Tapi sebenarnya yang perlu kita pikirkan adalah semakin banyak nanti pengetahuan yang disimpan dalam bentuk video, film, kemudian gambar, itu adalah bagaimana kita nanti mencarinya ya. Kita sekarang sudah terkena tsunami digital file gitu ya. Sedemikian banyak sehingga kita tidak punya waktu untuk memilah dan memilih sebenarnya pengetahuan mana sih yang kita perlukan dan mana yang perlu untuk kita sudah kehabisan tenaga untuk itu. Jadi pertanyaan tentang knowledge untuk bangsa itu sebenarnya secara tidak ada TIK pun, tidak ada COVID pun, itu selalu kita laksanakan oleh para peneliti, dosen, menulis KTI, menulis buku, kemudian disebarluaskan ke komunitasnya. Itulah pengetahuan yang di-manage dan kita selalu tularkan atau tinggalkan untuk generasi
berikutnya. Bahkan ada diskusi yang menarik di salah satu kegiatan kami di LIPI adalah justru DNA kita, sel kita, itu juga menyimpan memori informasi apa yang kita lakukan. Kita hari ini bahagia, kita hari ini dapat pengetahuan apa, ternyata itu disimpan dalam sel kita, dan sel kita itu juga menularkan ke sel yang nanti menggantikan tubuh kita, sel yang baru, dan itu ternyata diturunkan sampai level 5 generasi berikutnya. Jadi kalau kita hari ini terkena COVID dan kita merasa khawatir, itu anak, cucu, cicit, sampai udek-udek siwur kita, itu akan dalam DNA-nya, dalam selnya yang keturunan kita itu ada informasi tentang ketakutan terhadap COVID-19. Nah itu sesuatu yang menarik, dan itu menurut saya apakah perlu disimpan di knowledge management-nya LIPI? Nggak perlu, kan di sel kita sudah tersimpan gitu ya. Jadi pertanyaan KM untuk bangsa menurut saya terlalu luas, Prof. Laksono dan Bapak Ibu. Menurut saya memang ketika KM atau menara ilmunya FKKM UGM ini memang didedikasikan untuk pelayan kesehatan untuk rumah sakit dan apalagi Yankes yang ada dimanapun, menurut saya dibatasin di situ saja. Jadi jangan berpikir terlalu luas, tapi berpikir hanya untuk segmen tertentu. Dan kemudian yang saya ingin menjawab, siapa yang melakukan? Misalnya perpus mau dialihfungsikan itu hanya sekedar untuk teknisnya, hanya untuk tempat penyimpannya, hanya untuk misalnya bagaimana aksesnya. Tetapi siapa yang memprovider pengetahuan? Itu justru semua pegawai, terutama yang orang-orang punya pengetahuan, dokter ahli, kemudian manajer rumah sakit, bahkan siapapun yang punya pengetahuan tentang rumah sakit itu yang harus disimpan. Bagaimana penyimpanannya? Nah itu yang mungkin apakah saya yakin dokter ketika disuruh nulis, dokter disuruh, mungkin dengan rekaman CCTV apakah itu memungkinkan di grab semua pengetahuan, itu juga belum tentu juga ya. Nah ini mungkin teknis bagaimana teknologi itu bisa menggrab pengetahuan yang dimiliki oleh para pekerja di rumah sakit, terutama ketika COVID ini perlu kita pikirkan secara teknisnya. Kemudian catatan dari saya yang terakhir tentang masalah pengetahuan ya. Sejak awal 4 bulan mungkin tadi Prof. Lak mengingatkan bahwa kita sudah membahas masalah knowledge, tapi sebenarnya knowledge itu ada dua, pengetahuan itu ada dua. Yang satu itu knowledge yang kita miliki di kepala kita sendiri, kemudian yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan di mana pengetahuan itu ada. Ini misalnya saya punya pengetahuan tentang knowledge pengetahuan yang saya dapatkan dari Prof. Konaka dan dengan Pak Hendro dan sebagainya, itu pengetahuan saya. Tetapi kalau saya misalnya tanya ke masalah kesehatan, saya nggak tahu, saya tahu bahwa pengetahuan tentang COVID sekarang sedang digarap oleh Prof. Laks dan kawan-kawan, atau Bu Ria di RCM. Nah itu berarti saya udah punya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sekarang ada di dalam kita, atau kita tahu itu di mana. Dan mungkin yang di era kita TIK ini, mungkin memang perlu kita perbanyak lagi, networking di kita, tadi yang seperti disampaikan Pak Hendro tadi ya, para peneliti itu narsis dan autis gitu ya. Tapi dengan kejadian COVID ini, networking kita semakin luas, dan pengetahuan kita semakin banyak, dan kita akan semakin tahu di mana simpul-simpul pengetahuan itu berada. Itulah pengetahuan yang sangat baik untuk kita. Jadi saran saya kita coba turunkan dulu ke level siapa sih user kita yang terdekat. Mungkin kalau bangsa, insya Allah itu nanti ada yang ngurusin lah, presiden dan para menterinya. Kita ngurusin masyarakat dan ngurusin para dokter yang melayani masyarakat di era pandemi. Itu saja, makasih Mas Moderator dan Prof. Lak. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, ini barangkali kami sampaikan ke Prof. Laksono untuk merespon tadi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Ya, memang ini yang saya maksud knowledge bangsa ini memang tadi kita memang harus betul-betul jangan terlalu luas ya. Itu kan berat sekali, nggak mungkin ya. Tapi begini, knowledge bangsa misalnya dalam konteks COVID ini ya. Apakah bangsa Indonesia itu tidak invest Pak tapi untuk COVID berarti kita tidak untuk yang lainnya semua dulu ya. Kita topik by topik ya, satu demi satu topiknya ya. Bisa COVID, bisa pengetahuan baru mengenai kopi, atau pengetahuan baru mengenai misalnya baterai yang ini baterai yang sedang lagi ramai, silikon atau apa ya ya macam-macam Pak ya. Nah maksudnya begini Pak, jadi ketika bangsa kita tuh menghadapi satu masalah spesifik masuk COVID ini ya, di samping investasi untuk riset,
bangsa kita juga investasi untuk knowledge management-nya untuk COVID, Pak. Jadi tidak akan kemana-mana. Nah, jangan sampai begini, ketika kita melepaskan ini ke organisasi saja, jadi negara itu tidak ikut campur, itu nanti yang akan dapat terbanyak itu adalah lembaga yang tanda kutip itu punya akses ke data dan pengetahuan terbaik di dunia, yang sebagian itu membayar, Pak. Membayar. Tapi lembaga yang mungkin tidak sadar atau miskin itu mereka nggak bisa dapat apa-apa nih. Itu yang saya maksud knowledge management untuk bangsa tadi. Ada suatu kebijakan publik di mana bangsa itu juga akan memberikan tadi misalnya pengetahuan tentang kopi misalnya kepada seluruh petani kopi se-Indonesia dengan mudah tuh, Pak. Cara untuk membuat, saya nggak tahu kopi ya, pokoknya yang seperti itu, Pak. Karena kalau kita tidak menggunakan model seperti ini, pengetahuan yang jadi aset organisasi itu akan menjadi barang yang hanya bisa dimiliki tadi oleh yang mampu. Itu yang saya maksud, Pak. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi harus menurut saya ini pendapat saya pribadi, harus ada kebijakan publik yang mendorong ilmu-ilmu atau pengetahuan strategis itu menjadi barang yang publik, Pak, yang gratis untuk semuanya. Tapi kan kita nggak mungkin untuk membuat barang itu gratis kalau nggak ada yang mendanai, Pak. Siapa yang mau kerja keras tanpa ada dana, Pak? Enggak. Mereka yang mau kerja keras ya akhirnya akan ikut pada lembaga korporasi yang punya dana untuk knowledge management bagi korporasinya, Pak. Nah, bisa dipahami, Pak, nih? Ya. Jadi tidak semua topik ya, Pak, tapi topik-topik strategis, Pak. Termasuk sekarang itu COVID itu strategis, Pak, nih, strategis sekali. Ya, dan jangan sampai topik strategis itu jadi barang perdagangan, Pak, yang knowledge yang didagangkan, tuh, Pak. Kalau bisa didanai. Nah, dan yang kedua untuk perpustakaan. Nah, ini begini, Pak, saya betul, Pak, knowledge workers-nya kan dokter, perawat tuh semua bisa memproduksi ilmu ya. Tapi di rumah sakit kayak RSCM, dari mana saya di Buria ya, itu apakah tupoksinya itu harus diubah, Pak? Untuk misalnya ya, perpustakaan itu menerima informasi atau mungkin knowledge dari para dokter, dari kemudian mengemasnya, kemudian ya kayak maja dinding atau pakai web internal ya, memfeedbackkan ke semua sivitas hospitalia, semua warga rumah sakit tentang sebuah knowledge baru, Pak. Misalnya saya sebagai dokter bedah baru pulang kongres bedah di Berlin misalnya ya, saya pulang itu secara internal saya akan difasilitasi oleh perpustakaan atau perpustakaan yang tanda petik kayak baru dari, Pak. Untuk Anda tolong deh membuat report internal dan mengundang nggak cuma dokter bedah tapi juga perawat bedah, juga lab atau macam-macam untuk membahas apa yang Anda dapat dari Berlin ya. Itu, Pak, knowledge apa. Nah, inilah knowledge workers di dalam rumah sakit yang kemarin Buria betul ya, masih belum ya Buria ya. Masih belum sampai ke sana. Jadi artinya memang perpustakaan itu akan ditambah dengan fungsi yang lebih agresif, Pak, dalam mendapatkan. Jadi pokoknya semua knowledge worker yang dikirim oleh rumah sakit, kongres ataupun training itu pulang harus ya membuat semacam report, harus seminarkan, harus membahasnya, harus mengembangkan. Karena ini investasi yang bukan untuk perorangan, bukan hanya untuk cari sertifikat untuk SKPID, tidak. Tapi untuk membangun rumah sakitnya. Itu maksud saya, Pak. Ya, itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga dan ini ada banyak sebenarnya yang sudah menuliskan, barangkali kita menampilkan beberapa untuk direspon. Ya. Ya, ini saya kira yang Pak Sarmedi tadi yang nomor 1, Pak Indra sudah menjawab ya. Mungkin barangkali yang nomor 2, sebentar Mbak, mungkin diturunkan yang dari Pak Sarmedi ini ada yang untuk Dr. Ria. Jadi selain kualitas, masalah utama kinerja kedokteran kita adalah kuantitas. Contoh teknologi laparoskopi dan endoskopi di Indonesia sudah maju, tetapi persentase pasien yang dioperasi dengan minimal invasive surgery tidak mencapai 5%. Dan di Eropa sudah sampai 90%. Ini merugikan rakyat Indonesia. Nah, barangkali Bu Ria bisa merespon pertanyaan ini. Silakan Bu Ria. Ya, jadi mungkin sedikit menambah tadi Prof. Laksono, sedikit ya sebelum menjawab ini boleh ya? Silakan.
Ya, jadi mungkin perpustakaan sampai dengan pustakawan ya, sampai dengan saat ini memang tupoksinya kan archive ya. Jadi kalau memang dia harus memfasilitasi, tadi yang Prof. Laksono inginkan kan memfasilitasi dokter-dokter untuk berkumpul, membicarakan apa sih yang sudah mereka dapatkan di luar, sehingga menjadi suatu informasi atau knowledge yang bisa di-share. Nah, kalau kita lihat ini batasnya pustakawan baru sampai dengan informasi, belum sampai dengan pengetahuan. Ini memerlukan orang-orang yang skill, dokter, ahli kopi, misalnya gitu, ahli ekonom gitu, yang mengubah pengetahuan ini menjadi sesuatu knowledge yang baru gitu kan. Jadi mungkin disitulah kemampuan pustakawan yang kalau kita mau naikkan lagi. Nah, menjawab pertanyaan mengenai kuantitas ini sangat banyak hal. Kalau kualitasnya memang kita tahu bahwa SDM kita, dokter-dokter kita sudah pandai, saya rasa lebih pandai daripada rumah sakit di luar ya, di Malaysia atau di Singapura kalau menurut saya. Karena kan sampelnya atau pasiennya banyak, itu makin banyak kita mendapat paparan, tantangan tuh pastinya lebih terampil ya gitu ya. Tapi kalau minta kuantitasnya kenapa nggak banyak seperti di Eropa, tentu ini berkaitan dengan alat. Kita tahu bahwa alat endoskopi itu tidak hanya endoskopnya, tapi ada light source-nya juga, ada monitornya juga, kemudian cara ngebiusnya juga harus teknik dengan teknik hipotensi. Jadi ada teknik-teknik tertentu. Jadi kemungkinan saja memang pelayanan dengan endoskopi ini belum ada di seluruh Indonesia, baru ada di kota-kota besar, sehingga mungkin angkanya ini menjadi relatif lebih sedikit. Begitu mungkin jawaban saya. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, bisa dinaikkan? Iya. Baik, ini kepada Pak Hendro dari Bu Putu. Jadi berdasarkan pengalaman LIPI, berapa lama bergerak dari tahap IT ke SDM plus ya, plus budaya organisasi. Dan juga yang nomor 2 terkait dengan jika sebuah organisasi memulai knowledge management itu dari IT dulu baru ke SDM atau seperti apa? Ya, barangkali Pak Indra, ini ada pertanyaan yang saya kira penting untuk strategi implementasi. Terima kasih Pak Lutfan dan khususnya Bu Putu. Jadi untuk yang nomor 1 ya, pada awalnya kita sama dengan seluruh organisasi yang mulai belajar KM waktu itu ya, tahun 2000. Jadi awalnya kita pikir bergeraknya dari IT memang awalnya ya. Tetapi tidak berapa lama setelah kita benar-benar menggeluti, ternyata IT itu bukan masalah utama ternyata. Ya. Jadi masalah utama yang kita pahami ternyata itu kita sering nyebutnya dulu CS ya, CS. C-nya itu capture, S-nya itu sharing. Jadi kita punya masalah mengcapture knowledge kita sendiri. Tadi mungkin diceritakan Prof. Laks ada dokter dari Berlin, kemudian pulang. Nah, pada saat pulang dia harus bikin laporan, padahal ada kesibukan lain yang harus melayani pasien segala macam. Ini peneliti juga mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi untuk mengcapture apa yang ada di kepala kita dieksternalisasi, direkam, itu masalah yang luar biasa ternyata. Apalagi budaya kita budaya ini ya, budaya ngomong, budaya ngobrol, bukan budaya menulis, itu lebih berat lagi. Mungkin dengan bantuan IT, kita bisa rekam pakai video atau pakai rekaman. Kemudian tadi C, yang berikutnya S, sharing. Sharing ini ternyata juga masalah yang berat bagi kita, kecuali sharing dalam bentuk ngobrol seperti ini. Jadi pada saat dulu IT masih text based gitu ya, harus diketik, harus di ini. Nah, waktu itu susah sekali kita untuk sharing, karena kita nggak sempat mengetik, itu permasalahannya. Jadi, IT sebenarnya bukan masalah sebenarnya. Tetapi, kita buru-buru menjadikan IT sebagai solusi dari segala macam. Nah, itu jadi masalah. Gitu ya. Apalagi kemudian, sambil menjawab yang nomor 2 ya. Apakah risiko kalau IT duluan? Benar sekali, Bu. Apalagi saya dari background-nya IT, saya belajar ilmu komputer. Dari awal kita tidak pernah diajarin untuk asal bikin aplikasi atau sistem. Tapi yang kita diajarin adalah, pertama kali adalah
mengcapture, menemukan dulu user needs, kebutuhan dari pengguna itu apa. Nah, kalau kebutuhan pengguna sudah tahu, kita sudah tahu proses bisnisnya, maka yang kita usulkan yang pertama kali adalah otomasi. Jadi proses bisnis yang panjang itu kita persingkat gimana caranya. Kita bikin aplikasinya. Atau kalau kita berani, kita melakukan re-engineering. Jadi proses itu kita rubah total karena kita menyesuaikan dengan perkembangan IT. Nah, IT jadinya menjadi sebab dari perubahan yang membuat orang susah juga sebenarnya. Harusnya IT itu enabler, jadi pendukung yang mewujudkan keinginan atau kebutuhan dari user itu. Jadi menurut saya kalau memang IT dulu itu memang berisiko, Bu. Saya sepakat ini. Ya. Cuma memang dulu di awal-awal dulu KM ini awalnya dari IT dulu memang. Orang bikin aplikasi dan seterusnya. Tetapi sekarang orang sadar bahwa SDM, budaya, perubahan budaya organisasi, kemudian taksonomi itu penting. Itu dulu mungkin. Nah, kemudian jujur untuk nomor 1 kami belum sampai kepada manajemen konten atau taksonomi. Kita masih dalam berproses. Jadi sudah bertahun-tahun ya kita baru bisa mulai merekam apa yang dilakukan peneliti gitu ya, dan kita baru mulai melakukan klasifikasi manajemen konten. Nah, budaya organisasi dan SDM itu berjalan seiring dengan tugas kami sebagai PNS, ASN yang harus mengikuti reformasi birokrasinya Menpan, kemudian tadi sebut Buria juga Undang-Undang nomor berapa tuh? 14 nomor 5 atau nomor 2014 ya. Yang ASN itu minimal harus belajar 20 jam dalam setahun minimal. Nah, ini balik lagi ke tadi ya, bahwa mengcapture, sharing itu susah. Karena memang supaya terinternalisasi nulis itu kita perlu waktu untuk semedi, bahasa Jawanya semedi, berdiam diri untuk menuliskan atau meringkas knowledge yang kita punya itu supaya lebih mudah disebarkan ke tempat lain. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Jadi nomor 1 saya nggak bisa jawab itu karena waktu juga nggak bisa. Kedua, memang berbahaya, saya sepakat kalau IT duluan berbahaya karena belum tentu cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Itu aja mungkin Pak Usman, terima kasih Pak Hendro. Terus kemudian ini ditujukan kepada Bu Ria, jadi terkait dengan implementasi knowledge management di RSCM ya. Jadi sejauh mana sebenarnya dampaknya terhadap mutu pelayanan? Ya, silakan Bu Ria. Di awal-awal kami sudah menyampaikan bahwa profesi kedokteran sebetulnya secara pendidikan sudah dibentuk caranya untuk menggunakan knowledge management dari awal gitu ya. Jadi sehingga pola pikirnya akan selalu digunakan seperti itu. Nah, kalau sepakat tadi Pak Hendro bilang kita sudah men-shifting dari yang IT duluan menjadi ke people, kemudian proses, kemudian teknologi. Nah, kalau kita melihat people itu SDM-nya tentunya, nah SDM-nya itu tidak bisa bergerak atau sulit sekali kita mendorong tadi kan proses tadi pembelajaran, membudayakan gitu kan, membudayakan mau menggunakan membaca, mengumpulkan data gitu-gitu itu membudayakan. Jadi harus ada suatu culture. Nah, salah satu dari nilai budaya RSCM ada excellent, melayani yang excellent. Nah, excellence dalam pelayanan ini menjadikan kita selalu melakukan penilaian. Apakah yang terjadi kegagalan adanya di mana, root cause analysis berjalan, PDSA berjalan, ini adalah satu proses dan kemudian tentunya teknologi yang akan membangun kita. Nah, tadi kalau dipertanyakan apakah sudah RSCM mengukur ukuran yang berapa persen belum, tapi kita selalu mengevaluasi budaya kita. Apakah budaya kita fit terhadap tantangan-tantangan yang ada. Nah, di tahun 2018 kita melakukan evaluasi nih budaya dan nilai values and beliefs kita. Dan di antaranya yang memang masih kurang adalah inovasi. Dan saya rasa inovasi ini kan keluaran baru, salah satu dari keluaran dari manajemen knowledge ya, atau pengelolaan pengetahuan. Jadi RSCM juga belum 100% gitu ya bisa fully
selalu menggunakan tetap leadership-nya. Jadi seorang leader di RSCM maupun saya rasa di semua organisasi harus tetap menjadi panutan, kemudian mengawal sampai ini mencapai, karena kita tahu bahwa KM ini adalah suatu tools untuk mencapai mendapatkan keputusan yang efisien dan suatu yang sangat penting sekali. Saya rasa itu. Jadi selalu ini adalah berkesinambungan terus sampai perbaikan. Terima kasih Bu Ria. Mohon maaf ini Bapak Ibu semua karena berhubung waktu, jadi kita harus mengakhiri sesi ini. Tapi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi di kegiatan ini, dan rencananya untuk minggu depan nanti akan lebih terkait mendiskusikan potensi manfaat knowledge management di setting rumah sakit ya, yang barangkali beberapa pertanyaan yang belum terjawab di sesi ini akan coba nanti untuk kami diskusikan lagi, seperti yang dari Bu Mula juga, mohon maaf kalau karena waktunya. Dan terima kasih kepada Bu Eka juga yang sudah menginformasikan bahwa perpustakaan BPPT menjalankan tugas dan fungsi sebagai KM. Ini barangkali mungkin bisa benchmark ke sana barangkali Prof. Laksana. Ya, BPPT. Ya. Baik, Bapak Ibu mohon maaf karena waktunya kita harus mengakhiri sesi ini. Terima kasih kepada narasumber dan pembahas dan kepada Bapak Ibu semua yang hadir secara online di sini. Kami ucapkan terima kasih dan ya insya Allah ketemu lagi pada sesi berikutnya di minggu depan pada hari Senin dan jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.